pulang, kan kamu bisa diantar Pak Sabar. Kamu jangan nekat begini dong. Kalau kamu diculik gimana? Hah? Kan ibu juga yang susah. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Jangan sampai terulang lagi. Ya? Ayo, sekarang masuk. Kita pulang. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Untung ketemu saya di jalan. Kalau enggak gimana? Kalau Kartika diculik orang gimana? Kalian mau menebusnya? Akhirnya saya juga kan yang susah. Makanya kalian tuh jangan kasih peluang sedikit pun untuk Kartika. Kartika semakin hari semakin nakal. Saya minta Bibi dan Pak Sabar harus tegas sama dia. Pokoknya mulai besok pagi Kartika harus sekolah. Bibi bangunin dia pagi-pagi dan langsung bawa dia ke kamar mandi. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Kalau kelakuannya masih begitu, saya akan bawa dia ke asrama atau pondokan. Dan Pak Sabar antar Kartika sampai masuk kelas. Siap, Bu. Bibi ngerti? Ngerti, Bu. Saya tahu. Tapi Neng Tika kalau sudah lagi ngambek, saya kewalahan. Apalagi tenaganya kuat. Pontang-panting, Bu, saya. Aduh, Bibi, ini banyak alasan kalau dibilangin. Masa ngadepin anak kecil seperti itu aja nggak bisa? Pokoknya saya nggak mau tahu, besok semuanya harus dilaksanakan. Baik, Bu. Pak Sabar? Siap, Bu. Ya udah, sana. Permisi, Bu. Neng Tika, bangun yuk. Apa sih? Mandi, kan mau sekolah. Iya, Tika udah tahu kalau misal pagi tuh harus mandi dulu. Nggak usah suruh-suruh lagi. Biasanya kan bukan begitu. Susah kan Neng Tika mandinya. Iya, Neng Tika, cepet ya Neng ya. Bibi tunggu ya. Neng Bulan, ayo sarapan dulu sama Bibi. ayo Kak cepat. Udah bulan-bulan aja deh. Ya udah. Pak Sabar ngapain aja di sini? Oh enggak, cuma lihat-lihat sekolah Neng Tika aja. Bohong. Bilang aja disuruh ibu ngawasin Tika kan? Enggak, bener. Tika tahu kok, Pak Sabar jangan bohong. Bener enggak, Pak Sabar jujur dah, nggak bohong. Kalau Pak Sabar nggak mau pergi. Neng, jangan pergi dulu, Neng. Nanti kalau Neng pergi, nanti Pak Sabar diomelin ibu. Pokoknya Tika mau pergi ke sekolah bapak yang dulu. Jangan dulu. Nanti kalau Pak Sabar dipecat bagaimana? Pokoknya Tika mau pergi. Aduh, Neng. Waduh, mana kayak dia? Kok ditinggal bingung aku lah. Priwe dia lah, aku ketinggal mobil. Wah, tak Uber kok, mobil hilang priwe lah. Nggak ada. Kok bisa pergi? Aduh, Pak Sabar, saya kan udah bilang dari kemarin. Jagain Tika sampai masuk kelas.
nggak dengar? Nggak ngerti juga saya bilangin. Kerja nggak becus, banyak aja alasannya. Ya udah sekarang gini, Pak Sabar ke rumah jemput saya. Ya? Anak bandel, bikin masalah aja. Tika, mari masuk. Ada apa kamu kesini? Kamu nggak sekolah ya? Tika mau bertemu dengan Bapak, Bu. Tika, bapak kamu sudah nggak mengajar lagi di sini. Bapak kamu pindah ke tempat yang jauh sekali. Tika, Tika. Silakan masuk. Selamat siang. Siang. Kamu Rima kan? Iya betul, saya Rima. Murid Bu Lili dulu. Dulu, sekarang, kamu sangat hebat. Bahkan saya banyak mendengar cerita tentang kehebatan kamu. Terima kasih, Bu. Oh ya, baru saja tadi anak kamu ke sini. Oh, iya dia mencari bapaknya. Pak Yan ada, Bu? Loh, apa kamu nggak tahu? Pak Yan sudah tidak tugas di sini lagi. Saya sama sekali tidak tahu, Bu. Karena Pak Yan tidak memberitahu kami. Belum lama, Pak Yan ditugaskan di salah satu sekolah di Pandeglang. Katanya untuk memajukan sekolah di sana. Saya pikir Pak Yan sudah menceritakan hal ini sama kamu. Bu Lili tahu kan keadaan keluarga kami sekarang. Mungkin hubungan Pak Yan dengan Bu Lili jauh lebih dekat dibandingkan dengan saya. Jadi pastinya Pak Yan sudah bercerita banyak dengan Bu Lili. Tidak banyak. Saya tahu Bu Lili adalah partner mengajar yang baik bagi Pak Yan. Jadi saya rasa Pak Yan lebih membutuhkan Bu Lili daripada kami. Rima, permisi. Tika, ngapain kamu di sini sayang? Om Prana, Ya, kamu kenapa? Bolos ya. Kamu mau kemana? mau ke rumah Bapak. Kalau gitu, Om anterin kamu ke sana. Tadi kenapa nggak minta ibu atau supir? Kan mereka bisa nganterin kamu. Tika belum tahu rumah Bapak yang baru. Loh, kalau gitu Om anterin kamu ke sekolahnya Bapak aja ya. Sekolahnya juga sudah pindah. Kalau gitu Om anterin kamu pulang.
Kenapa nggak mau? Kalau kamu nggak pulang kan nanti ibu bisa cemas. Pokoknya nggak mau. Kalau Om tidak mengantar Tika, Tika pergi saja. Jangan Tika sayang, jangan. Om akan anterin kamu kemana kamu mau. Nangis sih. Tawa dong. Dong. Nanti Kak Tika juga pulang. Sayang, tawa dong. Jangan sedih dong. Sayang. Pak Sabar, Pak bilangin Pak, Neng Tika itu anaknya angel, susah ngurusnya, sama ibunya aja nggak ada takutnya. Tapi baru-baru ini aja, tadinya enggak. Ya anak dibawa ke sini ke sana sama orang tuanya, kayak rebutan bola tendang. Ya baru diambil dari rumah Pak Guru, tahu-tahu sampai di sini berubah kelakuannya. Gimana tuh? Ya wajar-wajar aja, namanya anak udah gede, udah tahu permasalahan orang tuanya. Jadi dia bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah, gitu loh. Tapi Pak Sabar, kemarin Tika itu protes. Benci sekali dia sama ibunya. Karena dia dengar ibunya mau kawin lagi. Emangnya mau kawin lagi ya? Embo. Tapi nggak mungkin ya. Tapi ya siapa tahu. Orang hubungannya sama Pak Sony itu mesra kok. Nah itu yang bikin Neng Tika itu pantasnya itu benci liatnya Pak Sony. Loh, ntar dulu. Mau kemana? Ya, Ini bagaimana? Neng Tika bagaimana? Pokoknya urusan gue aku orang ngerti. Lah, kelanjutannya? Loh kok? Ya Hil, maaf ya Hil, aku ngerepotin kamu lagi. Aku cuma butuh teman ngobrol. Ini masalah Tika. Gak apa-apa, Rim. Aku akan berusaha membantumu sebisaku. Nggak usah Hil. Biar besok aku sendiri yang mencarinya. Mungkin aku akan minta bantuan orang-orang kantorku. Oh iya, kamu sudah mencoba menghubungi Sony? Enggak Hil. Aku nggak mau.
akhir-akhir ini dia udah gak pernah ngubungin aku lagi. Dan gak pernah nelfon aku juga. Ya mungkin dia kecewa. Dan mungkin juga dia mau belajar untuk melupakan aku. Tapi aku senang mendengarnya. Aku harus bantu dia. Tapi ini kasus penting, Rim. Kasihan kan anakmu. Kamu gak merasa cemas? Gak ingin tahu di mana anakmu, Rim? Kamu harus menghubunginya, Rim. Siapa tahu Sony bisa membantumu. Dia kan punya banyak kenalan, Rim. Demi kamu, Hil. Aku gak akan mengusik Sony lagi. Ya. Makasih ya. Bye. Hai. Hai. Ngagetin aku sih dari tadi. Enggak, baru aja. Kok nggak bilang aku kalau mau datang? Untung aku belum pergi. Kalau saya bilang, nanti kamu malah pergi duluan lagi. Kenapa sama Rima? Iya nih, kamu mau nolong Rima nggak? Kenapa dia? Anaknya yang paling besar, si Tika, hilang. Katanya sih tadi pagi sama supir diantar sekolah. Tapi tiba-tiba melarikan diri. Sampai sekarang nggak ketemu. Waduh. Jangan-jangan diculik. Nggak tahu. Tapi Rima bilang katanya pengen ketemu sama bapaknya. Padahal bapaknya sudah pindah alamat karena pindah tugas secara diam-diam. Saya bisa bantu apa? Polisi bukan, intel bukan, reserse bukan. Kalau kamu mau membantu, jabatan yang kamu sebutkan tadi itu nggak perlu. Saya datang ke sini bukan untuk membicarakan masalah anaknya Rima yang hilang itu. Tapi saya ke sini untuk membicarakan masalah kita. Masalah kita? Iya. Masalah kamu sama saya. Kamu kan tahu orang tua kita sudah menjodohkan kita. Ya mereka punya niat baik. Saya nggak kepingin membuat mereka kecewa. Saya pingin mereka itu bahagia dengan menanggapi usulan mereka. Kamu gimana? Apa yang kita pikirkan, apa mungkin sama untuk soal ini? Saya sudah bicara dengan mereka. Saya bilang bahwa saya mau menikah sama kamu. Sekarang saya mau tahu kamunya bagaimana. Mau? Tika, nanti ibu kamu khawatir loh. Enggak, ibu nggak sayang sama Tika. Siapa bilang ibu kamu tidak sayang sama kamu? Dari dulu Tika sudah tahu. Tika tidak pernah dicium sama ibu. Ibu hanya mencium Bulan. Sejak dulu, Tika selalu dibentak-bentak sama ibu. Orang tua, kalau marah pasti ada sebabnya. Kamu bandel kali. Tapi ibu tidak pernah marahin Bulan. Om sini deh. Yes, ada apa Tika? Om tahu nggak siapa bapak Tika yang sebenarnya? Kayaknya Om tahu. Pak Ian sayang nggak sama kamu? Sayang? Kamu sayang nggak sama Pak Ian? Sayang. Berarti ayah kamu adalah Pak Ian. Ayo dong Bulan, makan sayang. Kamu dari kemarin gak mau makan, perut kamu gak keisi, nanti sakit lagi. Kenapa sih sayang? Kamu mau dibeliin makanan? Ya jadi kenapa? Ngomong dong sama ibu. Jangan diem aja. Bulan menunggu Kak Tika. Iya sayang. Kak Tika lagi dicari. Mungkin dia tersesat di jalan dan gak bisa pulang. Tapi sebentar lagi juga pulang. Tapi Bulan harus makan dulu. Jangan sampai Kak Tika datang nanti kamu malah sakit lagi. Ayo, sedikit aja. Oke. Bi. Iya Bu. Pak Sabar mana? Ada di bawah, Bu. Dia suruh siapin mobil, soalnya sebentar lagi saya mau jalan. Baik, Bu. Sebentar, Bu.
Ayo sayang, makan ya. Sedikit aja, nggak usah dihabisin nasinya. Asal perut kamu keisi. Begitu dong. Semua catatan yang ada di sini, nantinya kamu yang urus ya, Cuk. Aku udah bosan kerja di sini. Habis nggak ada kerjaan sih. Tiap hari isinya cuma terima telepon dari orang yang lagi hutang. Aku juga nggak tahu loh, kenapa ya Pak Pran nggak pernah peduli. Padahal sepertinya dia habis terima uang. Jadi aku ngurusi rumah ini dan ngurusi utang, Mbak. Ya semua, Cuk. Ngomong-ngomong, Mbak Eka kapan keluar sih? Habis selesai ini semua, aku mau bilang mau mengundurkan diri. Jadi mulai besok, aku udah nggak bekerja lagi di sini. Wah, buru-buru amat. Mbak Eka udah nggak kasihan lagi ya sama Dancu. Udah nggak cinta lagi ya. Nanti Dancu kesepian loh, Mbak. Kamu makan yang benar ya sayang. Banyak orang yang hidupnya susah semasa mereka kecil. Mereka sangat menderita. Tapi setelah menjadi dewasa, mereka berhasil. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Ibu kamu sendiri. Tika nggak mau seperti ibu. Justru kamu harus menjadi orang lain sayang. Tika nggak mau jadi apa-apa. Kamu harus menjadi orang yang berguna. Kamu mau nggak menjadi seorang desainer seperti Om Pran? Tika belum bisa. Om Pran mau ngajarin. Kalau Tika mau, Om Pran bisa ngajarin kamu setiap hari. Tapi Om Pran harus berjanji dulu sama Tika. Om tidak mengantar Tika pulang. Tika mau tinggal di sini aja sampai bertemu dengan Bapak. Oke. Tapi kamu harus makan dulu yang benar ya. Sekarang Om Pran mau membereskan pekerjaan dulu. Ada yang mau saya sampaikan, Pak Pran? Taruh aja di meja saya percaya kok sama kamu. Bukan, Pak. Bukan itu. Jadi apa? Maaf, Pak. Tapi rasanya saya mau mengundurkan diri saja. Semua laporan keuangan sudah saya rapikan. Sehingga nantinya bisa mempermudah siapapun yang menggantikan saya, Pak. Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Bukan apa-apa, Pak. Saya cuma mau istirahat aja. Semua orang ingin bekerja, sedangkan kamu ingin istirahat, itu namanya bohong. Ya, lagi pula di sini kan nggak ada kerjaan, Pak. Selama ini saya cuma terima gaji buta dari Bapak. Dan saya juga sudah bosan, Pak, mengurus semua hutang-hutang kita yang belum bisa kita lunasi. Setiap hari saya selalu menerima ancaman, Pak. Semua surat-surat ini juga berisi ancaman, Pak. Tidak hanya ditujukan kepada Bapak, tapi juga kepada saya. Kalau kita sampai tidak bisa membayar, saya takut, Pak. Mereka akan berbuat nekat. Saya bekerja kan mencari selamat, Pak. Berapa semua tunggakan saya sini, Eka? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak berulang kali. Oh ya, saya masih ingat. Semuanya sekitar 98 juta, ya kan? Baik. Itu akan saya urus semuanya secepatnya. Tapi saya minta kamu jangan keluar dari sini. Maaf, Pak. Eka, saya minta tolong. Hanya kamu yang bisa menjalankan usaha ini. Dan mulai bulan depan, saya akan menaikkan gaji kamu 50%. Bagaimana? Dan semua pekerjaannya tertunda. Kita kerjakan secepatnya. Sebenarnya saya nggak mau lapor polisi. Nanti berita itu bisa kemana-mana.
Ya nanti disangka orang saya nggak bisa ngurus anak. Sampai-sampai anak kabur dari rumah. Aduh, saya udah nggak bisa mikir, Bu Dina. Saya minta tolong. Ya gimana baiknya aja deh. Harus lapor polisi. Media massa juga. Aduh. Gimana ya? Nanti kalau ya udahlah, ya udah. Sekarang Bu Nina aja yang ngatur semua. Yang baiknya aja gimana? Oke? Yang penting saya minta Kartika segera pulang. Iya, terima kasih, Bu. Bi. Ya, Bu. Suruh Pak Sabar siapin mobil, saya mau pergi sekarang. Baik, Bu. Ibu mau kemana? Udah jangan tanya-tanya, saya lagi pusing. Ayo, cepat. Positif. Jadi, apapun alasannya, calon bayimu harus mempunyai seorang ayah. Terkecuali, ya, kamu bisa menanggung malu. Itu saran seorang sahabat. Hey, Erin. Masuk. Apa kabar, Rin? Kurang bagus. Ada apa rupanya? Hans, kata kamu aku bisa menggugurkan kandunganku. Secara medis ya, kandunganmu masih bisa untuk dilepas. Kenapa? Bukankah kamu ingin memelihara kandunganmu? Aku ingin membuangnya. Kamu bercanda, Rima. Aku sungguh-sungguh, Hans. Aku tidak mau bayiku ini lahir menjadi anak yang kurang ajar. Semua bayi seperti kertas putih. Tergantung kamu untuk melukiskannya gimana. Iya, tapi kan seorang bayi akan membawa sifat ayah atau ibunya. Teorinya ya, genetika. Sebelumnya, aku pernah melahirkan bayi dari benih yang sama. Aku diperkosa. Aku hamil. Lalu, aku melahirkan anak pertamaku, yang aku beri nama Kartika. Sekarang dia tumbuh menjadi anak yang bandel dan kurang ajar. Aku nggak mau bayi dalam perutku ini akan mengikuti sifat kakaknya. Oke. Tetapi, maaf, aku tidak bisa membantu untuk menggugurkan kandunganmu. Mama sudah mendengar sendiri dari Sony. Dia bilang dia mau menikahi kamu. Tante Robi juga bilang begitu sama Mama. Tapi sampai hari ini tidak ada respon dari kamu. Paling tidak kamu ngomong dong sama Mama. Jadi kita kan bisa membicarakan masalah ini. Hilda, kami sudah berusaha untuk meluluhkan hatinya Sony. Supaya dia bisa membuka diri untuk menerimamu. Sekarang dia sudah membuka diri. Tapi justru kamu yang membatu seperti karang. Papa tidak lihat kemajuan pada dirimu. Kemunduran iya. Dulu Papa senang kamu bisa menerima Sony terlebih dahulu. Tapi sekarang kebalikannya. Pa, Hilda sudah cukup membuka diri. Dan membiarkan diri Hilda untuk jatuh cinta sama Sony. Tapi sampai sekarang Hilda nggak pernah bisa jatuh cinta sama Sony, Pa. Iya. Karena kamu masih menyimpan cintamu pada Roy, kan? Hilda sudah menutup cinta itu dalam-dalam di hati istri Roy. Supaya cuma istrinya saja yang bisa mencintainya. Jadi kenapa? Apa sih kekurangan Sony itu? Dia itu laki-laki sempurna. Kaya, ganteng, keturunan priayi lagi.
Yang Hilda perlukan cinta, Ma. Sony nggak pernah memiliki cinta. Apalagi Sony tidak pernah menghargai wanita. Ya karena kelebihannya itu. Dulu aja, dia menuduh Hilda memburunya dengan berbagai cara. Terus menghancurkan hubungannya dengan Rima lagi. Sekarang seenaknya minta saya untuk menikah dengan Sony. Iya, itu kan cuma kesalahpahaman. Dan segala sesuatunya itu kan bisa dimaafkan, Hilda. Jangan memperbesar masalah, Hilda. Mbok, kamu mikir toh, umur kamu itu sudah kelewat. Oke, demi usaha Papa dan Mama, dan juga demi usia Hilda yang sudah lewat, Hilda mau menikah sama Sony. Sekarang, nanti, ataupun besok, supaya Papa dan Mama puas. Silahkan Papa dan Mama rencanakan semuanya. Silahkan. Supaya Mama Papa tahu selama ini Hilda cukup mengorbankan diri Hilda untuk ambisi Papa dan Mama. Maafkan Mama, sayang. Mama bisa mengerti perasaan kamu. Mama tidak ingin menuruti kehendak Mama sendiri. Kalau memang kamu tidak bisa menjalani hidup dengan Sony, apa boleh buat. Mama dan Papa harus berpihak pada kamu. Nanti kita bicarakan masalah ini dengan Om Robi. Apa kamu sudah punya pilihan sendiri? Hilda, terus terang Mama gelisah. Mama ingin melihat kamu bersanding. Ma, jodoh akan datang pada saatnya. Jadi buat apa kita harus gelisah, Ma? Memang kalau belum jodoh nggak bisa dipaksakan. Tapi kan kita bisa usahakan, Pak. Tidak tabu sekarang ini kalau orang tua ikut usaha menjodohkan anaknya. Ya, tapi kalau anaknya yang belum mau, apa mau dikata? Tapi Sony kan sekarang sudah membuka diri. Dia mau kawin sama si Hilda. Tinggal selangkah lagi, Pak. Papa bilang dong sama Pak Sofyan, kalau dia mau lancar kerjasama bisnisnya dengan kita, dia harus mengusahakan agar Hilda mau, dia harus pujuk. Aduh, kalau gagal gimana, Pak? Apa kata orang, anaknya Robi Harsono ditolak sama Hilda, anaknya Pak Sofyan. Aduh, mau dikemanakan muka kita, Pak? Mah, ingat ya, saya tidak mau menghubungkan rencana menjodohkan Sony dengan Hilda ini dengan pekerjaan, dengan bisnis. Saya tidak mau campur aduk. Papa selalu begitu. Kamu lagi. Perempuan misterius. Aku ragu kamu punya kegelisahan yang begitu besar. Aku tahu reputasimu terhadap perempuan. Kamu seperti malaikat, seperti peri. Tahu apa aja kamu? Tergantung kamu mau tahu apa aja. Kamu bisa tebak kegelisahan saya?
Aku merasa ada seseorang yang sangat takut sekali untuk jadi pahlawan. Saya cuma merasa kasihan sama Rima. Sedang apa dia sekarang? Kasihan. Diperkosa 2 kali oleh laki-laki yang sama. Suaminya pergi, meninggalkan dia, dan sekarang Rima kehilangan anaknya. Kenapa kamu nggak nolong? Enggak. Saya nggak mau merasa berjasa sama Rima. Saya mau melupakan dia. Tetapi jadi pahlawan itu kan tidak harus kelihatan, ya kan? Saya bisa bantu dia. Tapi bagaimana cari anak itu di kota sebesar Jakarta ini? Aku tahu tempatnya. Ayo ngomong. Tolong Ibu! Tolong! Tika disakiti, tolong! Tolong Ibu! Ampun! Ampun! Kamu dengarkan?